teks pertama ini untuk kesepakatan COD antara kita dengan calon buyer. Yang teks kedua, paragraf kedua ya, ini adalah metode garansi untuk mendapatkan kepercayaan dari buyer. Jadi ketika barang diantar ke kurir, dia itu tidak ada keraguan untuk langsung membayar ya. Karena kan sistem COD yang ada saat ini itu tidak boleh dibuka dulu. Baru boleh dibuka ketika barangnya sudah dibayar, kan seperti itu. Jadi kita kalau jadi penjual, kita nih ya, misalkan kita itu benar-benar penjual yang baik, kita harus kasih pelayanan terbaik untuk calon buyer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya sebuah strategi atau trik COD supaya tidak gagal, yaitu dengan cara kita membuat kesepakatan dengan calon buyer. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tuh bagaimana tentang cara strategi untuk follow up calon buyer ya. Untuk teman-teman yang belum melihat, bisa cek videonya pada bagian deskripsi di video ini ya. Saya cantumkan linknya, teman-teman tinggal lihat video sebelumnya dan disitulah linknya saya taruh, teman-teman buka saja ya. Oke teman-teman, kita langsung saja kepada pokok pembahasan ya. Cara membuat kesepakatan COD atau akad COD ya dengan calon buyer supaya jualan COD teman-teman ini nggak gagal, nggak retur ya. Pertama-tama teman-teman sebelum melakukan akad COD pastikan sudah memiliki data ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian teman-teman lakukan follow up ke WhatsApp ya, atau ke akun chat Facebook boleh ya. Medianya apa saja boleh, cuma saya lebih dominan itu di WhatsApp. Kalau di Facebook juga boleh, Instagram boleh. Sebelum saya menjelaskan detailnya, sebelum melakukan ini ya, sebelum melakukan teknik ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman ya. Yang pertama itu teman-teman harus sudah menjelaskan ya, sudah menjelaskan ya, atau memberikan detail barang ya, termasuk foto dan deskripsi. Yang kedua, teman-teman sudah menentukan ya, memberitahu harga ya, memberitahu harga yang harus dibayar kepada kurir. Dan yang ketiga, teman-teman sudah memberi option ini, sudah jelas ya, buyer cabui minta COD. Nah, jadi ketiga hal ini harus teman pastikan dulu nih. Jadi kalau teman-teman
si buyer belum mendapat ketiga ini, tiba-tiba teman-teman kasih kesepakatan COD, kan nggak pas ya. Oke, kita langsung saja untuk kesepakatan ya. Contoh script, saya kasihkan script ya, script akad COD atau kesepakatan ya, kesepakatan COD. Ini versi saya ya, kalau teman-teman punya versi lain boleh ya. Kan istilahnya kita dan calon buyer sudah dialog, sudah kita kasih foto, deskripsi barang, terus harga yang harus diterima ya, dan kita sudah menawarkan apakah ingin membayar via transfer atau via COD ya. Kalau si buyer sudah meminta saya mau COD, nah di sini teman-teman kasih penjelasan, oh kalau COD harga barangnya segini dan ada biaya COD, layanan COD-nya sebesar 5% atau 3% ya, sesuai dengan layanan COD yang teman-teman gunakan ya. Untuk teman-teman yang belum memiliki kurir COD, teman-teman bisa klik linknya pada video ini ya, sudah saya cantumkan juga untuk mendaftar kurir COD ya. Teman-teman tinggal buka saja, nanti tinggal klik dan teman-teman daftar di sana. Oke, setelah semua sudah detail, sudah ada kesepakatan harga, dan sekarang saya langsung saja kasih skripnya ke teman-teman ya, skripnya. Jadi seperti ini, misalkan gini, kalau saya ya, ini kalau versi saya ya, kalau melakukan pesanan ya, pesanan dengan metode bayar di tempat ya, bayar di tempat atau COD, maka itu berarti ketika barang diantar oleh kurir, maka Anda menerima barang tersebut ya, harus menerima barang tersebut ya. Ini harusnya dihilangi saja, maka Anda menerima barang tersebut dan melakukan pembayaran ke kurir ya, pembayaran ke kurir ya Kak. Ini jika kakak bersedia, nah jika Anda bersedia, maka pesanan Anda akan kami proses menggunakan metode COD. Itu ini adalah untuk script pertama. Dan yang kedua, kita tambahkan lagi dengan metode garansi yang kesepakatannya, kasih garansi. Seperti apa caranya? Kalau saya seperti ini, jika setelah barang Anda terima dan ternyata isinya tidak sesuai pesanan, rusak, cacat ya, atau tidak berfungsi dengan baik, maka Anda bisa mengajukan ya, mengajukan pengembalian barang kami, ke kami untuk ditukar atau pengembalian dana jika memungkinkan gitu ya.
memungkinkan. Nah, ini adalah garansi untuk buyer supaya mereka yakin dengan kita ya. Oh, ternyata penjual ini berani ngasih garansi, berarti bukan penjual abal-abal. Intinya gini, kalau kita bisa mendapatkan kepercayaan dari calon buyer ya, dia akan sukarela memberikan uangnya pada kita ya. Kepercayaan itu adalah yang utama ya. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan kita di mata buyer ya, salah satunya dengan memberikan garansi. Karena buyer itu belum kenal dengan kita ya. Beda kalau teman-teman itu bayarnya teman sendiri, maka dia sudah kenal, nggak perlu pakai seperti ini ya sama teman sendiri. Tapi karena calon buyer ini tidak kenal kita, kan kadang mereka nanti kalau udah saya bayar tiba-tiba bayarnya rusak, nggak bisa dikembaliin. Nah seperti itu. Nah untuk menghindari hal itu, teman-teman kasih garansi. Nah ini adalah yang kedua. Yang ketiga, saya kasih lagi kesepakatan lagi. Ketiga, ini untuk perlindungan kita sendiri sebagai penjual ya. Namun ya, apabila barang yang diterima sudah sesuai pesanan, tidak rusak, cacat, dan dapat berfungsi dengan baik, maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar ya Kak. Nah seperti ini. Kalau yang ketiga ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, untuk melindungi kita sebagai penjual ya. Jadi teks pertama ini untuk kesepakatan COD antara kita dengan calon buyer. Yang teks kedua, paragraf kedua ya, ini adalah metode garansi untuk mendapatkan kepercayaan dari buyer. Jadi ketika barang diantar ke kurir, dia itu tidak ada keraguan untuk langsung membayar ya. Karena kan sistem COD yang ada saat ini itu tidak boleh dibuka dulu, baru boleh dibuka ketika barangnya sudah dibayar, kan seperti itu. Jadi kita kalau jadi penjual kita nih ya, misalkan kita itu benar-benar penjual yang baik, kita harus kasih pelayanan terbaik untuk calon buyer tersebut. Tapi kita juga harus memikirkan keadaan kita nih, dengan melindungi kita sebagai penjual supaya itu tidak mendapatkan retur ya. Misalkan barang sudah dikirim kok ternyata pembeli itu meminta retur, sedangkan barangnya kan sudah sesuai dengan pesanan, sudah berfungsi dengan baik, tidak cacat dan tidak rusak ya. Jadi kita bisa menolak. Kan dari awal kita sudah beritahu Kak, apabila barangnya sudah sesuai, tidak rusak, tidak cacat, dapat berfungsi dengan baik ya, maka tidak bisa dikembalikan atau ditukar seperti itu ya. Kenapa kok di sini saya kasih tidak rusak, cacat, dan dapat berfungsi dengan baik? Kan kita itu jualannya kan nggak satu item ya. Misalkan kalau barang-barang elektronik atau apa kan tidak berfungsi ya, hubungannya itu tidak berfungsi. Kalau yang fashion sih itu paling tidak rusak, tidak cacat seperti itu. Jadi saya global saja di sini, saya pakai semua. Jadi satu teksnya nanti dibikin auto text saja. Untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat auto text, teman-teman itu tinggal lihat video yang di playlist ya, teman-teman buka saja playlist nanti, atau saya sisipkan saja linknya di video ini ya. Teman-teman nanti buka saja cara membuat auto text ya, seperti itu. Sampai di sini kira-kira paham ya. Dan
nanti kita akan bahas juga ya, kita harus memberi kejelasan tentang estimasi estimasi barang sampainya kepada buyer ya. Jadi kita jelas semua di awal. Jadi kalau semua jelas di awal kan enak kita jualannya sama buyer, nggak ada namanya komplainan karena sudah dikasih tahu semua di awal semua. Kalau buyernya sudah setuju, maka dia itu tidak bisa komplain seperti itu. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Apabila yang mau mendapatkan sharing seputar jualan online via WhatsApp, bisa invite atau add WA saya ya, untuk menjadi kontak teman-teman, atau klik pada link yang ada di video ini ya. Nanti setiap seminggu 2 kali saya ada sharing materi jualan online ya, yang ada berkaitan dengan jualan online via WhatsApp. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.